Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat antar dakwah selalu diberikan Allah kesehatan, dilimpahkan rizkinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal akan kebaikan hatinya. Beliau juga dikenal dengan sifat yang lemah lembut dari segi perkataan maupun perbuatan. Dan dikenal juga dengan keluasan hati dalam memaafkan dan tidak pernah membalas orang-orang yang berbuat jahat dengan kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan akhlak yang mulia kepada beliau. Dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah untuk menyempurnakan pekerti manusia. Sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Rasulullah pernah dicekik oleh seorang pendeta Yahudi. Namun akhirnya pendeta Yahudi itu memeluk Islam setelah melakukan perbuatannya tersebut. Disebutkan bahwa kisah tersebut bermula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hutang kepada si pendeta Yahudi. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama para sahabat. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba datang seorang badui dengan mengendarai kuda. Orang itu berkata, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di kampung itu ada sekumpulan manusia yang sudah memeluk Islam dengan mengatakan bahwa jika memeluk Islam mereka akan mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu Ta'ala. Tetapi setelah mereka semua memeluk Islam justru terjadilah musim kemarau yang berkepanjangan sehingga mereka ditimpa kelaparan dan kehausan. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya khawatir mereka akan kembali kufur meninggalkan agama Islam sebab mereka memeluk Islam juga karena urusan perut. Saya berharap Rasulullah mengirimkan bantuan kepada mereka untuk mengatasi bahaya kelaparan yang menimpa mereka." Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memandang Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali berkata, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya tidak ada lagi bahan makanan kita untuk membantu mereka." Di tempat yang sama ternyata ada seorang pendeta Yahudi bernama Zaid bin Sanah. Dia mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau mau aku akan belikan kurma yang baik. Lalu kurma itu dapat engkau beli dariku dengan hutang dan dengan perjanjian." Mendengar tawaran tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Jangan dibeli kurma itu sekiranya kau berharap aku berutang padamu. Akan tetapi belilah kurma itu dan berilah kami pinjaman dari engkau." Zaid bin Sanah kemudian menyepakati itu dan membeli kurma kualitas yang sangat bagus. Dia kemudian menyerahkan kurma tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perjanjian pembayaran dalam kurun waktu yang telah disepakati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membagikan kurma tersebut kepada orang-orang Badui yang tengah terserang bencana kemarau tersebut. Sebelum jatuh tempo waktu pembayaran hutang, tiba-tiba Zaid datang ke sebuah majelis yang dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu para sahabat kaget dengan keberadaan orang tersebut, tiada yang mengenali siapakah dia. Apalagi orang itu langsung menerobos mencari celah untuk dapat sampai ke shaf paling depan. Zaid tidak duduk melainkan berdiri tepat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia menarik sorban Rasulullah hingga membuat beliau tercekik. Melihat itu seluruh sahabat sontak berdiri dan geram. Umar yang berada di samping Rasulullah pun berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan saya memenggal kepala orang ini." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada Umar dan sahabat lainnya untuk tenang. Rasulullah yang tengah tercekik lalu berkata, "Wahai Yahudi, ada apa?" Zaid menjawab, "Wahai Muhammad, kau berutang padaku. Dan aku tahu kalian ini orang Quraisy sangat suka menunda-nunda membayar hutang." Lalu Rasulullah bertanya, "Bukankah belum tiba saatnya tenggat waktu pembayaran itu?" Maka Zaid bin Sanah menjawab sambil melepaskan sorban Rasulullah, "Aku tidak peduli. Bayarlah hutangmu sekarang juga," ujarnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling kepada Umar dan berkata, "Wahai Umar, ambilkan dari Baitul Mal sebanyak 20 sok kurma untuk membayar hutang itu kepada Yahudi ini. Dan berilah dia tambahan sebanyak 20 sok kurma lagi." Umar dengan heran bertanya, "Wahai Rasulullah, 20 sok itu untuk membayar hutang tetapi tambahan 20 sok lagi untuk apa?"
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu sebagai hukuman karena engkau telah menakut-nakuti dia. Umar keluar dari masjid menuju Baitul Mal. Sepanjang jalan Umar mencoba meredam amarahnya. Namun ketaatannya kepada Rasulullah lebih besar daripada kegeramannya kepada sang Yahudi. Sehingga Umar bergegas mengambil apa yang diperintahkan Rasulullah. Saat Umar sedang mengisi sok, kedua Yahudi itu berkata, "Wahai Umar, tahanlah. Jangan kau masukkan kurma ke kantung itu." Umar tidak peduli dan tetap memasukkan kurma sesuai yang diperintahkan Rasulullah sambil berkata, "Aku hanya melaksanakan perintah Rasulullah dan aku tidak ingin mendengarmu." Sang pendeta lalu berkata, "Wahai Umar, apakah engkau tidak mengenalku?" Umar pun menjawab, "Aku tidak peduli." Si pendeta itu berkata lagi, "Aku adalah Zaid bin Sanah." Umar pun terkejut dan bertanya, "Apakah benar engkau Zaid bin Sanah, seorang Yahudi yang ahli Taurat itu?" Zaid membenarkan itu dan terjadi percakapan panjang antara keduanya. Zaid menyampaikan bahwa dia mencekik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantaran dia baru saja mendapatkan tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad. Namun dia belum mendapatkan satu tanda, yaitu kasih sayang yang mengalahkan amarahnya. Maka dia nekat mencekik Rasulullah untuk memancing emosi beliau. Itu dia lakukan untuk membuktikan tanda kenabian pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Aku mengetahui jika hutang Muhammad belum jatuh tempo. Aku sengaja memancing emosi Muhammad. Aku sudah bertekad mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membuktikan kebenaran. Adakah tanda kenabian yang terakhir itu pada diri Muhammad? Coba engkau pikir, wahai Umar. Bagaimana mungkin aku nekat mencekik Muhammad di depan kalian umat Islam yang mengimaninya sebagai nabi? Bahkan aku melakukannya seorang diri dan di dalam masjid kalian. Apakah engkau pikir aku sudah gila?" ucap Yahudi. "Dan kini aku percaya. Sudah aku buktikan sendiri tadi. Maka saksikanlah wahai Umar. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dan aku infakkan setengah hartaku untuk kaum muslimin." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Zaid kemudian kembali menemui Rasulullah dan mengucapkan kalimat syahadat. Pendeta tersebut mendapatkan hidayah dari Allah sehingga akhirnya memeluk Islam. Ia pun menjadi muslim yang taat dan menjadi pejuang Islam. Ia wafat pada perang Tabuk dalam jihad di jalan Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah sebagai utusannya tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang ia cintai. Hidayah akan diberikan Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya." Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Semoga kita semua dapat meneladani akhlak Rasulullah. Karena orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Sekian video yang dapat kami bagikan kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya, dan semoga membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.